Kita juga bingung sebenarnya. Saya pribadi bingung ini mau evaluasi yang mana, mau nanya yang mana. Karena hampir, mohon maaf sekali Bu, program pun gini Bu ya, kalau BNPB kita tuh masih suka ada irisan-irisan kegiatan gitu. Ya, kita nggak usah bicara bencana lah. Banyak hal-hal yang beririsan dengan BNPB itu kita datang mengunjungi gitu. Kementerian Sosial, ya kaitan dengan sekolah rakyat kita datang kita lihat. Gitu. Bahkan Basnas, ya, Kementerian Agama, gitu. Kami datang kita lihat Bu. Kemen P3 ini kata saya bingung, saya nggak bilang kita ya, saya pribadi bingung gitu. Karena hampir sama sekali kita juga nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kemen P3 ini apa. Pimpinan ini juga pertanyaan saya kepada pimpinan juga sebenarnya. Kok kita selama ini ke daerah nggak pernah ya kita datang turun itu yang beririsan dengan Kemen P3 kira-kira gitu loh. Yang prinsip ya, bukan sekedar sosialisasi dan lain-lain, yang prinsip gitu. Kan kita bicara pemberdayaan perempuan. Dari berbagai program yang dituangkan di sini yang kami baca coba pelan-pelan, kita belum tahu suksesnya di mana ini. Kita belum pernah diajak Bu Menteri nih. Dari program Kemen P3 khususnya berkaitan dengan pemberdayaan yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan, ini yang mana? Itu satu. Dari sekian halaman yang saya baca ini Bu, ini saya coba singkat-singkat tadi, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan. Jadi ini sebenarnya kementerian apa Polres sebenarnya? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan apa. Ini apalagi nih, mohon maaf ini Bu Menteri ya, ini jangan marah Bu Menteri, Bu Menteri ini kan kakak saya, senior saya. Di halaman 8 Bu, terkait dengan pelaksanaan program kerja, di sini Ibu tuangkan mendukung pelaksanaan program hasil terbaik cepat Presiden dan Wakil Presiden, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis bagi perempuan dan anak, sekolah rakyat, sekolah unggul, serta koperasi desa merah putih. Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru Bu banyak perempuan. Guru-guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru-guru honorer yang sekarang sedang memperjuangkan mereka punya hidup ini juga banyak perempuan. Tapi tidak ada sama sekali disinggung oleh Ibu di sini nih. Saya nggak tahu apakah hanya sekolah rakyat yang penting, guru-guru ngaji ini nggak penting, saya juga nggak tahu. Kami paham bahwa beban operasional Kemen P3 ini luar biasa Bu, dengan anggaran yang saya kira juga ya bisa kita katakan ya kurang lah kira-kira begitu. Tetapi ini sebuah tuntutan bagi Kemen P3 bagaimana melakukan pola strategi ya terkait anggaran agar supaya bisa betul-betul menyentuh dengan apa yang didefinisikan oleh kementerian itu sendiri terkait dengan pemberdayaan dan juga perlindungan anak. KPAI, ini lebih kasihan lagi KPAI ini. Saya ingat waktu kita diundang oleh Bapak Presiden terkait dengan pemisahan Kementerian Agama, ya, Direktorat Jenderal Haji, Dirjen PHU dirubah menjadi badan lalu menjadi kementerian. Saya kira pimpinan ini tadi kalau penjelasannya KPAI, ini luar biasa loh. Saya sepakat dengan Pak Wahidin tadi, dengan Pak Hasan Basri. Ini luar biasa kerjanya KPAI ini. Anggarannya cuma segitu Bu, gitu. Ini kenapa nggak kita usulkan aja Bapak Presiden, dipisahkan aja ini. Jadi ada Kementerian Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Karena yang dikerjakan oleh KPAI ini, saya mohon maaf Bu Menteri senior saya jangan marah ya. Dari setiap kejadian-kejadian mau perempuan mau anak, yang tampil itu kalau nggak sekarang malah influencer yang tampil Bu. Sekarang influencer lebih kuat daripada kementerian. Kalau influencer sudah ngomong, seolah-olah negara ini diatur sama influencer gitu loh. Bisa merubah keputusan. KPAI tampil, makanya saya enggak tahu apakah memang sebenarnya Kemen P3 itu muncul tapi tidak pernah menarasikan dirinya sebagai Kemen P3, saya juga nggak paham.
Karena sekarang yang tampil di setiap persoalan-persoalan itu lebih banyak, mohon maaf, mungkin ada, tapi lebih banyak itu ya mungkin KPAI gitu. Mungkin influencer, tokoh-tokoh masyarakat gitu. Atau langsung Bapak Presiden. Sekarang seperti itu saya lihat gitu. Tidak pernah. Jadi kerja Kemen P3 ini seperti pengadilan, pasif. Kami DPR juga seingat saya, waktu rapat dengan ada Bu Wamen juga, kita ngobrol udah setahun yang lalu kalau saya nggak salah itu. Nggak ada juga koordinasi kita itu. Kami di apa namanya, dicolek-colek gitu. Pak Pasa di Jakarta gimana? Ada persoalan nggak? Minimal kalau ibu nggak punya anggarannya kan kami punya. Ibu bisa nempel. Kami butuh ada orang yang bisa menjelaskan secara teknis. Terkait bagaimana kemudian yang disebut dengan pemberdayaan itu apa sih? Karena perempuan mungkin lebih paham perempuan. Kalau kami DPR yang cowok-cowok laki-laki ini mungkin kurang paham gitu. Kan kalau memang anggarannya tidak mencukupi, minimal kami diajak komunikasi, Pak Pasa, kapan Pak Pasa akan turun ke dapil di masa reses misalnya, atau pas lagi kundapil, boleh nggak tim kami turun ikut serta di bawah, di lapangan, supaya paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan program ini bisa melekat di program kami justru. Jadi bukan kami melekat di program Ibu. Ibu silahkan melekat di program kami gitu loh. Kan kami turun ke bawah ini. Kami paham Bu, kami sedih juga kalau Ibu cerita kami ini uang nggak ada, itu nggak ada, bayar listrik susah, bayar gaji nggak bisa. Kan kasihan juga kita dengar ada kementerian kok nggak punya uang gitu. Nah saya nggak tahu ini Pak Singgi yang punya uang, Pak Singgi kan yang punya uang nih. Maksudnya gimana nih? Ini harus kita bantu loh Kemen P3 ini loh. Jangan sampai cita-citanya besar tapi tidak ada daya inilah. Kasihan Pak. Gitu. Jadi Bu Menteri sekali lagi mohon, karena cuman Kemen P3 ini saya lihat tidak aktif nih dengan Komisi 8. Yang lain tuh masih komunikasi Bu. Kita kan cuma di WA aja Bu, grup WA. Itu aja terus laporannya, kekerasan di sini. Kasihan juga Bu Menteri itu dilapor. Bingung Bu Menteri, mau kemana saya sebenarnya. Pak Ansori lapor ada kejadian di sini. Belum lagi Bu Ani, Bu Ina laporan ke sini. Kan bingung mau sebenarnya yang mana diputuskan gitu. Mau diikutin yang mana. Kasihan juga saya baca itu. Tapi paling tidak Bu, kalau sistemnya sudah berjalan, saya kira ini mestinya jauh lebih mudah gitu loh. Dan kami, fraksi PAN sebenarnya ingin sekali, ya kalau disepakati ya, nggak bisa nih anggaran Ibu ini nggak cukup. Nggak cukup ini Bu. Nah tapi itu tadi, kami juga pemahami, mungkin dari cara pandang Kementerian Keuangan lihat juga kan, selama ini dilakukan apa. Nah kalau cuma sekedar mohon maaf, normatif ya kan, sekedar seremonial dan seterusnya, datang lihat selesai, ya tentu ya itu juga menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan yang dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa ini cukup, tidak perlu ditambahkan gitu. Jadi saya kira itu pimpinan sebagai catatan kami, karena kami rasa Kemen P3 juga kementerian teknis. Ini kementerian teknis Pak, ngurusin perempuan dan anak gitu. Apalagi tadi pimpinan sudah menyinggung bahwa anak-anak hari ini menjadi tulang punggung masa depan. Anak-anak hari ini menjadi representatif bangsa ke depan dan juga pemegang tongkat estafet. Jadi kalau misalnya anak-anak hari ini tidak sukses di masa depan, nah ini Bu Menteri juga berdosa sama-sama kita ini Bu. Iya kan? Jadi saya kira itu Bu, terima kasih Bu ya. Saya tunggu ini Bu, kita tunggu ini koordinasinya. Bagaimana? Gerindra, Pak Husni, sepakat gak? Ini baik. Terima kasih, saya kira itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.